Saya akan memulai pidato dalam 3, 2, 1. Subsidi proposal yang akan dijalankan dalam dunia penutup pemerintah memiliki mekanisasi yang dapat dijalankan melalui dua cara, yaitu satu, subsidi ke prodi dengan pemberian dana untuk pembangunan alat pendukung pembelajaran yang diperlukan prodi seperti mesin dan laboratorium, ataupun dua, mengenai subsidi langsung ke mahasiswa seperti pemberian keringanan untuk pembayaran UKT. Satu poin yang akan membedakan mekanisasi kami dengan tim pembuka pemerintah adalah akan adanya persyaratan kontribusi kembali bagi penerima subsidi dengan wujud seperti perjanjian LPDP, di mana sang penerima deal LPDP akan diminta untuk berkontribusi kembali kepada negaranya dalam wujud giving back seperti bekerja wajib di dalam negeri selama beberapa periode waktu. Oke, dan juga tidak seperti tim pembuka pemerintah, kami akan membawa dan menjalankan juga proposal kami di konteks yang lebih besar, yaitu konteks di luar pandemi. Mengapa? Satu, karena kami rasa dalam masa pandemi, tingkat keserapan lulusan sedang sangat dipertanyakan dan kemungkinan sangat minim, sehingga agar semua argumentasi dari kedua sisi dapat berjalan, kami rasa diperlukan konteks debat yang lebih luas. Dan yang kedua, karena penutup pemerintah juga menyadari bahwa diperlukan ada kontinuitas perjalanan proposal ini agar benefit yang ingin diraih dalam sisi kami dan semua tim dapat berjalan dan juga dapat bersifat long term. Oke, lalu outcome apa yang diharapkan oleh tim penutup pemerintah dalam debat ini? Yang kita harapkan adalah satu, kemampuan negara untuk catch up ketertinggalan yang dimilikinya dalam hal teknologi guna memberikan kebaikan pada semua sektor lain seperti agrikultur, atau akuntansi dan lain-lain, dan juga adanya bentuk kontribusi balik dari para sarjana ke suatu negara ini. Ini merupakan dua poin eksklusif yang hanya dibawa oleh tim penutup pemerintah. Identitas kami sebagai tim penutup pemerintah adalah kami akan menjadi tim yang membuktikan kepada Dewan Juri yang terhormat, satu, mengapa inovasi dan perkembangan ilmu masih tetap terjadi dalam dunia penutup pemerintah, dan ini akan menjadi suatu respon suatu respon terhadap tim pembuka oposisi. Dan yang kedua, mengenai ekstensi justifikasi mengapa jumlah partisipan program studi status studi yang sedikit sebenarnya masih tidak masalah, dan mengapa survivabilitas mereka sebenarnya masih akan tetap terjamin. Dan yang ketiga, kami juga akan membawa poin mengenai kontribusi kembali kepada komunitas. Dan yang keempat, kita akan membicarakan mengenai keterkaitan ilmu pengetahuan, bagaimana perkembangan pesat dalam satu bidang dapat memberikan kebaikan pada bidang lain. Semua sanggahan akan kita tuain di argumen saya. Menuju argumen saya yang pertama, yaitu mengenai inovasi dan perkembangan ilmu. Mengapa inovasi dan perkembangan ilmu masih dapat terjadi dalam dunia penutup pemerintah? Pembuka oposisi berargumentasi bahwa inovasi dan perkembangan hanya dapat terjadi jika satu, ada banyak orang yang ikut dalam prodi tersebut, dan yang kedua, ada banyak resource yang dalam prodi tersebut. Jika kami berhasil membuktikan bahwa kedua hal ini masih juga dapat terjadi dalam tim penutup pemerintah, dan juga bahkan mungkin tidak diperlukan untuk inovasi, kami memenangkan debat ini. Yang layer yang pertama yaitu mengenai sedikitnya partisipan prodi tidak tersubsidi. Pembuka oposisi datang ke debat ini hanya dengan membawa asumsi bahwa satu-satunya pertimbangan yang digunakan masyarakat untuk memilih program studi adalah bagaimana payoff gajinya, bagaimana prospek kerjanya. Namun kami rasa dunia bukanlah tidak sesimpel ini, karena ada banyak alasan bagi orang-orang untuk memilih program studi. Seperti contohnya, orang tersebut memang berminat di agrikultur. Orang-orang yang benar-benar berminat di suatu bidang, atau orang-orang yang diminta oleh keluarganya untuk meneruskan usahanya di suatu bidang tertentu, tentu saja tidak akan peduli tentang bagaimana prospek kerja mereka di depannya. Oleh karena itu kami rasa diversifikasi akan bagaimana orang akan memilih program studi akan tetap ada, karena pertimbangan orang untuk memilih program studi tidak hanya bergantung pada bagaimana prospek kerja ke depannya. Oleh karena itu kami rasa partisipasi di bidang yang tidak tersubsidi bakal tetap ada dan terjadi. Seperti contohnya di agrikultur, orang-orang yang benar-benar berminat atau diminta untuk meneruskan usaha bapaknya di agrikultur bakal tetap milih agrikultur. Begitulah kenapa partisipan tetap ada. Dan yang kedua, tentang menangani sedikitnya sumber daya atau uang yang dimiliki prodi yang tidak tersubsidi. Kami rasa ini merupakan suatu hal yang masih tetap akan tercover universitas di dalam sisi penutup pemerintah. Mengapa? Karena prodi ini akan tetap memiliki uang, karena universitas akan tetap mengalokasikan dana untuk memenuhi kebutuhan yang diminta oleh prodi yang tidak tersubsidi ini. Mengapa universitas itu memiliki rasionalitas untuk melakukan hal ini? Yang pertama, karena kita membicarakan tentang universitas negeri, kita juga harus membicarakan tentang karakteristik utamanya, yaitu obsesi mereka akan rating dan juga akreditasi. Kami rasa untuk kepentingan menjaga rating dan akreditasi, universitas ini akan mencoba untuk memberikan kepuasan yang baik kepada mahasiswa agar mahasiswa tersebut tidak merusak reputasi universitas itu. Oleh karena itu kami rasa inilah yang menjadi rasionalitas mengapa universitas ingin tetap mengcater kebutuhan prodi-prodi tidak tersubsidi, karena mereka menjaga rating dan akreditasi mereka. Itulah mengapa prodi tidak tersubsidi bakal tetap mendapat sumber daya dalam sis kami. Layer yang ketiga, yaitu mengapa bahkan sebenarnya jika kuantitas atau jumlah peminat yang
jumlah peminat di prodi tidak tersubsidi, inovasi dapat tetap terjadi. Kita mesti menganalisis bagaimana sebenarnya inovasi tersebut dapat terjadi. Inovasi bukanlah terjadi karena ada 100.000 fisikawan yang sedang bekerja pada suatu proyek. Tapi kami rasa inovasi itu terjadi jika ada outstanding individual yang memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap prodi tersebut. Dan kami rasa ini merupakan suatu hal yang terjadi dalam dua sisi dan terjadi juga dalam proposal kami. Seperti contohnya Albert Einstein, orang-orang seperti itu masih tetap akan ada karena dia benar-benar berminat dalam prodi tersebut dan dia benar-benar berminat dan mengikuti prodi tersebut. Ia tidak akan peduli bagaimana ini tidak akan apakah prodi itu subsidi atau tidak, karena satu dia sangat berminat di prodi itu, dan yang kedua kami rasa ini juga akan menimbulkan inovasi apa yang terjadi karena inovasi itu dibuat oleh outstanding individual yang tetap ada dalam sisi kami. Layer yang keempat, kasus sangat terburuk di mana universitas negeri tidak dapat mengcover mengenai inovasi. Kami rasa ini masih tidak apa-apa karena kami rasa dalam kasus terburuk pun masih ada universitas swasta yang dapat berfokus pada program-program studi yang tidak tersubsidi oleh pemerintah. Namun kami rasa ini merupakan satu kasus yang sangat terburuk dan tidak memiliki likelihood sangat kecil terjadi. Oleh karena itu kami rasa inovasi masih dapat terjadi dalam sisi kami. Oke, menuju argumen yang kedua, yaitu mengenai ekstensi singkat dari justifikasi. Mengapa jumlah partisipan program studi yang tersubsidi sedikit itu sebenarnya tidak masalah. Kami rasa itu tidak masalah karena satu, karena ada diversifikasi demand tentang jumlah pekerjaan, tentang bagaimana tidak sebenarnya semuanya tidak dibutuhkan untuk menjadi engineer. Kami rasa orang-orang yang memilih program studi tidak tersubsidi itu bakal tetap memiliki pekerjaan dan tidak akan menjadi jobless. Karena itu kami rasa survivabilitas mereka tetap akan terjamin. Oke, menuju poin yang ketiga, yaitu mengenai poin push factor orang-orang giving back to the community. Karena dalam mekanisasi kami sudah membicarakan bagaimana akan ada legally binding perjanjian di mana orang-orang ini diminta untuk berkontribusi balik. Kami rasa mengenai poin kontribusi balik kepada komunitas hanya eksklusif terjadi di tim penutup pemerintah. Mengapa? Karena kami rasa dalam tim pembuka oposisi ataupun tim oposisi tidak akan terjadi suatu faktor ini karena tidak adanya faktor yang melegally binding orang-orang ini untuk giving back to the community. Kami rasa mekanisme subsidi yang orang-orang ini mau dan bagaimana ini akan melegally bind mereka untuk berkontribusi balik kepada komunitas akan mengujungkan kepada kontribusi baik dan kepada bagaimana akan mengembangkan suatu negara. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu mengenai keterkaitan ilmu pengetahuan dan juga bagaimana ini dapat menghasilkan kita berkompetisi lebih baik dengan negara lain akan dibawakan oleh pembicara kedua kami dan bangga untuk menjadi penutup pemerintah. Memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang saya hormati, kami rasa bahwa di status quo saat ini adanya urgensi bahwa suatu negara tidak bisa catch up dengan suatu progresivitas yang ada di dunia, maka dari itu kita harus menyiapkan manpower ataupun orang-orang yang bisa nantinya akan membawa progresivitas di negara kita pada akhirnya, bukan? Kami percaya bahwa progresivitas ini tidak akan pernah tercapai di sisi oposisi karena mereka tidak pernah mengconsider bagaimana kebutuhan dunia yang saat ini sangatlah urgent terkait dengan engineer dan lain sebagainya, sehingga kami harus memprioritaskan banyaknya engineer di negara kami daripada dengan development dari prodi-prodi lain pada akhirnya, bukan? Satu poin sanggahan kepada sisi opening oppositions. Pertama, mereka mengatakan bahwa subsidi seharusnya diberikan pada pihak-pihak yang unprivileged. Tetapi kami percaya bahwa sebenarnya di dalam konsep subsidi, the reasons ataupun alasan pemerintah memberikan subsidi bukanlah karena mereka miskin ataupun unprivileged sehingga tidak memiliki akses, tetapi karena ada interest dari pemerintah untuk memberikan certain subsidi kepada orang-orang tersebut. Bahkan mari kita lihat dalam subsidi BBM, for example, ada interest dari pemerintah karena mereka memiliki social kontrak kepada masyarakat mereka sehingga mereka harus memberikan kesejahteraan sosial kepada masyarakat melalui subsidi BBM ataupun bahan-bahan pokok dan lain sebagainya, bukan? Maka dari itu di sisi kami hal ini justified karena pada akhirnya kami memiliki interest untuk memenuhi kebutuhan negara akan manpower ataupun sumber daya manusia yang akan digunakan untuk berkontribusi pada development ataupun pembangunan di negara ini, bukan? Mari kita lihat evaluasi apa yang terjadi di debate di opening bench pada sore hari ini. Pertama, lihat di opening government mereka mengatakan bahwa dana framing mereka, dana pemerintah sangat terbatas dan membutuhkan demand dari job
dari job yang akan disubsidi oleh pemerintah pada akhirnya, dan juga harus adanya insentif untuk mengembangkan kualitas agar mahasiswa bisa terserap kerja. Tetapi kami percaya bahwa seluruh analisis dari OJI, mereka tidak pernah menjawab burden of proof tentang sustainabilitas di masa depan, tentang kontribusi yang bisa diberikan yang akan meningkatkan development ataupun pembangunannya. Bahkan mereka tidak engage dengan kasus dengan opening oppositions, dengan terus berlari bahwa prodi-prodi ini mereka hanya memiliki kebutuhan yang sedikit tanpa menjelaskan mengapa pada akhirnya kita tidak untuk meninggalkan prodi ini dan terus mengembangkan prodi-prodi yang memang dibutuhkan pada status quo saat ini. Pun yang kedua, mari kita lihat di opening oppositions, kami percaya bahwa mereka mengatakan dengan kualitas akan pendidikan yang menjadi buruk, tidak akan ada suatu pekerjaan dan lain sebagainya. Kami percaya bahwa mereka bermain di skenario yang sangatlah ekstrim, seakan-akan debat ini rigid, tidak ada suatu externalities factor. Ketika tidak diberikan subsidi, kami percaya bahwa bukan berarti orang-orang tersebut tidak akan memiliki prodi-prodi tersebut tidak memiliki dana untuk mengembangkan pendidikan mereka pada akhirnya, bukan? Maka dari itu, krisis kami yang pertama, proposal mana yang bisa mewujudkan development di masa depan, dan yang kedua, proposal mana yang bisa menjaga kualitas dari pendidikan dan mahasiswa di status quo saat ini. Menuju krisis yang pertama, development akan terjadi dengan lebih baik di sisi pemerintah ataupun closing government. Kami di sisi pemerintah ataupun oposisi, kami percaya bahwa ketika mereka mengatakan development akan terjadi lebih baik karena sektor tidak mendapatkan perhatian sehingga mereka tidak bisa berkembang dengan lebih baik dan dengan lebih cepat, kami mengatakan tidak. Mengapa? Karena kami percaya, pertama, ketika kami bermain di skenario mereka, akan ada suatu uncertainty yang terjadi. Ketika kita sudah terlalu menginvestasikan dana pada berbagai sektor yang unprivileged, tetapi kami tidak pernah bisa memprediksi exactly apakah sektor-sektor tersebut akan dibutuhkan di masa depan ataupun tidak, bukan? Maka dari itu, ketika kita memberikan investasi pada sektor yang belum kita ketahui apakah akan berkontribusi balik kepada negara dan dibutuhkan sebegitunya untuk development dari suatu negara, tentu investasi yang kita berikan dalam subsidi akan zero sum pada akhirnya. Tidak ada suatu retribusi yang diberikan kembali kepada kita aktor negara yang telah menginvestasikan banyak hal. Pun yang kedua, kami percaya bahwa jikalaupun sektor-sektor tersebut dibutuhkan di masa depan, kami percaya tidak tepat untuk memberikannya subsidi pada status quo saat ini. Karena mengapa? Kami percaya bahwa di dalam debat ini tidaklah vakum. Bagaimana ketika di masa depan orang-orang tersebut membutuhkan subsidi di prodi-prodi tersebut, kami akan memberikannya ketika ada suatu demand pekerjaan yang lebih besar sehingga mereka bisa mengabsorb ataupun menarik lebih banyak pekerja pada akhirnya, bukan? Tetapi kami percaya bahwa konteks yang terjadi di sekarang ini, Indonesia adalah negara berkembang left behind dalam hal teknologi, dalam hal development, sehingga kami percaya yang perlu kita prioritaskan adalah development di bidang teknologi, sistem informasi, teknik, dan lain sebagainya. Karena mengapa? Karena apabila kita tidak pernah bisa catch up exactly analisis dari oposisi, kami akan terus menjadi market di status quo saat ini, bukan? Maka dari itu kami membutuhkan suatu insentif untuk prodi, for example, sistem informasi, agar mereka memiliki development yang lebih baik dan bisa catch up. Mengapa pada akhirnya menyelesaikan ketertinggalan di status quo saat ini lebih eksklusif daripada mempersiapkan masa depan? Karena kami percaya bahwa pada akhirnya hal ini, ketidakselesaian kita untuk mengatasi ketertinggalan akan mempengaruhi kemampuan kita untuk bisa berkompetisi di masa depan. Mari kita lihat karakteristik dari ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah interdisipliner. Setiap ilmu mempengaruhi ilmu yang lain, bukan? Pada akhirnya, mari kita lihat di agriculture, ketika belum maju adalah bukan karena tidak berkembang dengan baik, tetapi mengapa? Tetapi kami percaya bahwa ada ilmu dari teknik mesin, ada ilmu dari teknik mesin untuk menciptakan suatu teknologi yang lebih baik yang belum bisa dicapai di sisi open, yang belum bisa dicapai pada status quo saat ini, bukan? Pun kami percaya bahwa pada akhirnya ketika kita telah menyelesaikan masalah di teknik mesin, telah menyelesaikan masalah di teknologi, kita akan bisa catch up karena akan ada mesin yang advance pada akhirnya, bukan? Maka dari itu poin Kak Rian sangatlah penting, karena pada akhirnya harus ada development yang diberikan kepada sektor-sektor yang sangat krusial ini, kepada prodi-prodi teknik ataupun sistem informasi, agar kita bisa mendevelop teknologi kita menjadi lebih advance dan bisa berkompetisi dengan market yang ada pada status quo saat ini, bukan? Sementara di sisi mereka peluang untuk menjadi market justru akan lebih besar karena ketidakmampuan kita untuk catch up pada akhirnya. Oke, menuju krisis yang kedua, yaitu proposal mana yang bisa menjaga kualitas dari pendidikan dengan lebih baik. Mari kita lihat di opening oppositions, mereka mengatakan akan menjaga kualitas karena prodi-prodi yang tidak privilege mendapatkan dana. Tetapi mari kita lihat, bahkan di status quo saat ini, prodi yang privilege tetap dapat bertahan karena mengapa? Universitas dalam menyelenggarakan
dalam menyelenggarakan pendidikan, mereka telah menetapkan suatu standar kurikulum yang menjadi dasar di dalam pembelajaran, bukan? Outputnya apa? Kurikulum ini akan menjadi suatu binding yang akan memastikan kualitas mereka. Ada magang, ada praktikum, ada matkul-matkul yang telah disusun. Jikalaupun ada pengurangan dana yang akan mempengaruhi atau keterbatasan dana yang bisa mempengaruhi kualitas, mereka bisa mengajukan anggaran ke universitas. Universitas tentu akan memberikannya karena ada tendensi untuk menjaga kualitas dari prodi-prodi ini pada akhirnya, bukan? Maka dari itu di sisi kami terjadi dengan lebih baik karena mengapa? Pertama, kami telah menjawab bagaimana subsidi pada program pada program studi yang keterserapan lulusan besar akan memberikan kontribusi yang besar kepada negara ini. Pun yang kedua, kami telah menjawab tantangan mereka karena kualitas pendidikan tetap lebih baik dengan berbagai safety net yang ada pada status quo saat ini, dan justru orang-orang akan dialokasikan dengan bidang yang memang membutuhkan sesuai dengan jumlah ataupun ya kuantitas yang dibutuhkan pada status quo saat ini. Sangat bangga menjadi closing government.